Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Saskiani dengan NIM PO714203241028. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai peran bahasa baku dalam komunikasi ilmiah. Sebelum kita membahas peran bahasa baku, marilah kita pahami terlebih dahulu apa itu komunikasi ilmiah dan mengapa bahasa adalah alat utamanya. Jadi, komunikasi ilmiah merupakan penyampaian gagasan, data, dan temuan penelitian secara sistematis dan objektif. Terus ketika kita membicarakan tentang ilmu pengetahuan, kita sering membayangkan tentang eksperimen, data, serta teori yang rumit. Tetapi semua itu tidak ada artinya jika kita tidak komunikasikan dengan baik. Nah, dalam proses ini, yang menjadi media utamanya adalah bahasa. Oleh karena itu, pemilihan ragam bahasa yang tepat menjadi penentu keberhasilan suatu komunikasi. Dan maksud dari bahasa ialah sebagai jembatan yang menghubungkan ide-ide yang ada di kepala kita. Dan dalam konteks ilmiah, jembatan ini haruslah kokoh, kuat, serta jelas. Disinilah peran bahasa baku menjadi sangat penting. Baik, selanjutnya, apa itu bahasa baku? Jadi, bahasa baku merupakan ragam bahasa yang menjadi standar ataupun norma. Sederhananya, yaitu bahasa baku merupakan aturan main dalam berkomunikasi. Kita analogikan seperti resep makanan. Jika resep tersebut tidak jelas, maka hasilnya pun bisa gagal. Begitu juga dengan bahasa. Dan dalam bahasa baku ini, kita memiliki 3 aturan dasar yang menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang pertama, yaitu kita harus menggunakan ejaan yang benar, yaitu sesuai dengan EYD atau pedoman yang berlaku. Nah, hal ini itu menjadi sangat dasar. Jadi kita harus menggunakan ejaan yang telah disepakati. Misalnya, praktik bukan praktek. Dan ejaan yang salah dapat membuat para pembaca atau pembaca tersebut itu meragukan tulisan tersebut. Yang kedua, tata bahasa yang tepat, yaitu struktur kalimat yang logis dan jelas. Artinya, kalimat kita harus terstruktur dengan baik, jangan sampai panjang dan berbelit-belit yang akhirnya dapat membingungkan pembaca. Dan kalimat yang jelas dan rapi itu menunjukkan orang tersebut berpemikiran yang terorganisir. Yang ketiga, yaitu pemilihan kata yang akurat dan tepat, yaitu menggunakan kosakata yang maknanya tidak ambigu. Seperti kita tidak boleh dalam ilmiah kita tidak boleh menggunakan bahasa yang gaul, karena tidak semua kalangan itu memahami arti dari bahasa gaul tersebut. Jadi kita masuki intinya, yaitu ada 3 peran dan bahasa baku dalam komunikasi ilmiah. Yang pertama, menjamin kejelasan dan ketepatan. Dalam hal ini, bahasa ilmiah itu menuntut presisi, yang mana satu kata yang salah dapat mengubah makna secara keseluruhan pernyataan tersebut. Nah, disinilah peran bahasa baku, yaitu dapat membantu menghindari dari interpretasi ganda. Misalnya dalam mendeskripsikan eksperimen. Nah, penggunaan istilah yang baku dan jelas itu dapat memastikan bahwa pembaca itu dapat memahami prosedur dan hasil tersebut itu sepemikiran dengan penulis. Jadi, poin yang dapat kita ambil dalam berkomunikasi ilmiah dan peran bahasa baku di sini adalah yang pertama, hindari ambiguitas, yaitu satu kata yang salah dapat mengubah maknanya. Dan yang kedua adalah presisi merupakan hal segalanya. Jadi dalam sains itu kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang kira-kira, jadi harus yang pasti atau mutlak. Terus yang kedua, yaitu menjaga kredibilitas dan objektivitas. Jadi penelitian ilmiah haruslah objektif,
dan bebas dari bias personal ataupun pribadi. Nah, penggunaan bahasa baku yang formal dan netral ini membantu menciptakan kesan yang lebih kredibilitas dan keilmiahan. Sebaliknya, jika kita menggunakan bahasa sehari-hari atau biasa kita sebut sebagai bahasa slang, itu dapat mengurangi kepercayaan pembaca terhadap kualitas ataupun validitas sebuah penelitian itu tersendiri. Dengan demikian, bahasa baku berfungsi sebagai alat yang mempertahankan dan membangun kredibilitas seorang peneliti. Nah, dari peran kedua ini ada 3 poin yang penting. Yang pertama, bahasa formal dan netral itu menciptakan kesan yang lebih profesional. Yang kedua, menghilangkan bias personal, yaitu menjaga fokus pada fakta dan bukan pada opini. Dan ketiga, yaitu membangun kepercayaan, yang mana para pembaca atau audiens itu akan lebih percaya pada temuan yang disajikan secara sistematis dan jelas. Dan peran yang ketiga yaitu memfasilitasi komunitas universal. Jadi komunitas ilmiah itu juga merupakan komunitas global. Jadi meskipun bahasa yang digunakan itu berbeda-beda, ada kesepakatan tersendiri mengenai penggunaan ragam bahasa baku dalam sebuah publikasi. Jadi inilah peran bahasa baku, yaitu para ilmuwan ini akan dipermudah walaupun dari berbagai latar belakang untuk saling memahami penelitian itu, terus menyatukan pengetahuan dan membangun teori bersama. Dan tanpa standar ini, pertukaran ide ilmiah akan menjadi kacau dan juga tidak efektif serta sulit untuk dipahami. Nah, jadi inti dari peran ketiga ini dari bahasa baku yaitu pertama, menyatukan komunitas ilmiah global. Dan yang kedua, yaitu dapat mempermudah kolaborasi dan pertukaran ide. Dan yang ketiga, yaitu memungkinkan replikasi penelitian, yang mana penelitian lain ini bisa mengulangi eksperimen kita karena instruksi dari sebuah penelitian itu jelas, terorganisir, dan juga dapat dipahami. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya ialah bahasa baku bukan sekedar aturan, tetapi sebagai alat fundamental dalam berkomunikasi, dikarenakan 3 peran utama penting, yaitu yang pertama, menjadikan komunikasi lebih jelas dan akurat. Terus yang kedua, menjadikan kita itu lebih profesional dan kredibilitas, serta memfasilitasi kita untuk berkomunikasi secara universal. Dan bahasa baku ini juga merupakan kunci untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang kita sampaikan secara efektif dapat kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mari gunakan bahasa baku untuk memajukan sains. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.